Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darmawan, kelas 2 listrik 1, absen 12, mau menghafal sholat bagi Daimul Hadaj. Daimul Hadaj artinya hadas kecil yang bersifat terus-menerus. Dalam bahasa masyarakat disebut beser, sedangkan dalam bahasa kedokteran disebut inkontinensia, seperti beser air seni, beser air maji, beser kentut. Termasuk juga keputihan yang cairannya keluar terus-menerus, bukan dari alat kelamin, melainkan dari bagian belakang atau bagian tengahnya. Dalam bahasa kedokteran disebut leukore atau flour albus. Ketentuan hukum bagi penderita Daimul Hadaj dan Daimul Mustadlah agar sholat atau puasanya menjadi sah. Alat kelamin wajib disucikan lebih dahulu lalu disumbat dengan kapas jika sekiranya tidak parah atau tidak pada saat mengerjakan puasa Ramadan. Apabila darah masih terus mengalir keluar ke permukaan sumbatan, maka wajib dibalut. Apabila karena banyaknya darah hingga tetap keluar ke permukaan pembalut, maka dimaafkan. Apabila sedang berpuasa, maka diwajibkan langsung dibalut karena hanya sumbatan saja dapat membatalkan puasa. Setelah dibalut, maka hendaknya berwudu bukan dengan niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas, melainkan dengan niat agar diperkenakan mengerjakan sholat fardu. Niat wudu bagi penderita Daimul Hadaj: nawaitu wudu al-istibahati sholati fardon lillahi ta'ala. Mulai dari mensucikan kemaluan sampai berwudu wajib dilakukan setelah masuknya waktu sholat dan setiap kali akan mengerjakan sholat fardu. Mulai dari mensucikan kemaluan hingga sholat fardu wajib dilakukan secara berkelanjutan. Apabila sesudah wudu lalu melakukan hal-hal di luar kepentingan sholat seperti makan, minum, dan lain-lain, maka wajib menyucikan kemaluan dan seterusnya. Apabila sesudah wudu lalu melakukan hal-hal untuk kepentingan sholat seperti menutup aurat, menjawab azan, menunggu sholat jamaah, atau menunggu sholat Jumat dengan mendengarkan khutbah, maka semuanya itu dibenarkan oleh syarah, tidak usah kembali bersuci lagi. Khusus orang beser air mani diwajibkan mandi setiap kali akan mengerjakan sholat fardu, bukan dengan niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas, melainkan dengan niat supaya diperkenakan mengerjakan sholat fardu. Niat wudu tersebut bagi orang yang hadasnya bisa berhenti kalau dibuat sholat dengan duduk, maka dijawab sholat dengan duduk, dan nanti sembuh sholatnya tidak perlu dikodlok. Seorang laki-laki penderita Daimul Hadaj sah menjadi imam meskipun makmumnya bukan orang yang sama. Wanita mustadlah yang tidak mutahairah membedakan antara darah haid dan darah istidlah karena sudah terbiasa, sah menjadi imam bagi jamaah sesama wanita meskipun makmumnya bukan mustadlah. Meskipun wanita mustadlah yang mutahirah tidak sah menjadi imam meskipun makmumnya adalah orang yang sama. Faidut tahurain artinya kesulitan untuk bersuci dari hadas dan najis ketika hendak melakukan sholat. Berada di atas kendaraan yang terus melaju dalam waktu yang relatif lama, terjebak oleh keadaan yang berbahaya seperti kebanjiran, terjadi bencana alam, peperangan, dan sejenisnya, sehingga jika melakukan sholat maka sholat tidak memenuhi syarat karena tidak suci dari hadas dan najis. Dalam keadaan demikian, maka tidak ada solusi yang lain kecuali melakukan sholat fardu untuk menghormati waktu, dan wajib mengulangi sholatnya ketika kondisi sudah kondusif.
Bagi orang yang terjebak dalam situasi perang dan keadaan genting seperti adanya hewan buas, maka sholat fardunya tetap memenuhi syarat suci dari hadas dan najis, dilakukan dengan cara sholat syaidatul khawf, yaitu sholat fardu dengan banyak gerakan, ucapan, dan beralih dari kiblat atau apapun yang diperlukan.